misteri. Di saat menatap bintang-bintang kelap-kelip di angkasa pada malam hari, maka saya sadar bahwa sedang memandang jagat gede atau makrokosmos alias semesta yang besar tak kenal batas maksimal. Di saat menatap batu-batu bergelimpangan di permukaan bumi di siang hari, maka saya sadar bahwa sedang memandang benda-benda terdiri dari atom yang terdiri dari proton, elektron, dan neutron sebagai bagian dari jagat cilik alias mikrokosmos atau semesta yang kecil tak kenal batas minimal. Pada saat menatap bintang di angkasa serta batu di Marcopodo, saya dibawa ke alam kearifan jagat gede, jagat cilik yang tersirat pada kisah Dewa Ruci. Ketak terhinggaan jagat gede maupun jagat cilik menyadarkan saya bahwa diri saya hanya sesosok makhluk hidup yang tidak berdaya, maka sama sekali tidak berarti di alam semesta yang tak terhingga besarnya sekaligus kecilnya itu atau ini. Alam semesta yang tak terhingga besar sekaligus kecil sama sekali tidak terpengaruh oleh keberadaan maupun kebertidakadaan pribadi saya yang sama sekali tidak bermakna bagi alam semesta. Saya sakit atau pingsan, bahkan mati pun sama sekali tidak ada pengaruh sedikit pun bagi makrokosmos maupun mikrokosmos. Saya mati, bumi tetap mengitari matahari di galaksi Bima Sakti, sementara elektron tetap mengitari proton dan neutron pada setiap atom di planet bumi. Segenap ehwal yang terjadi pada jagat gede maupun jagat cilik pada hakikatnya senantiasa menyadarkan saya untuk niscaya ojo dumeh dan eling lan waspodo dalam menunaikan jihad al-naf demi menaklukkan hawa nafsu, angkara murka diri saya sendiri sebagai kendali diri sendiri agar senantiasa arif dan bijak, penuh kerendahan hati, manunggaling kaulo Gusti dalam menempuh perjalanan hidup syarat kemelut deru campur debu berpercik keringat air mata dan darah di planet bumi yang hanya sebutir pasir kecil di tengah jutaan benda angkasa yang mengembara di universe yang bahkan kini diyakini adalah multiverse. Menurut ilmu geologi, ilmu yang mempelajari mengenai kulit bumi, proses terbentuknya bumi ini kira-kira 250 juta tahun. Dari rentang waktu yang begitu lama dari zaman ketika manusia belum bisa disebut manusia hingga kini, alam telah memberikan kontribusi yang begitu besar bagi peradaban manusia. Begitupun sebaliknya. Sebenarnya manusia hanyalah barang sepele, ia hanya sebentuk sosok yang sangat tergantung pada fungsi pikirannya. Ketika peradaban dimulai pada zaman Nabi Adam alaihissalam, manusia telah mempunyai keyakinan adanya kekuatan besar di luar kekuatan manusia. Kekuatan yang maha dahsyat yang menguasai segalanya, di samping meyakini adanya penguasa tunggal atau Tuhan, ada pula kepercayaan akan adanya kekuatan kedahsyatan alam seperti gunung, matahari, bulan, laut, batu besar, binatang, dan sebagainya, yang apabila dapat menyanjungnya niscaya kekuatan besar tersebut akan baik pula kepada manusia. Maka mulailah sebagian manusia memuja dan menyembah segala sesuatu yang berbentuk besar dan dahsyat. Kepercayaan seperti ini biasa disebut dinamisme. Selain itu, berkembang pula seiring dengan berkembangnya fungsi pikiran atau pola pikir manusia, yaitu adanya kepercayaan menyembah roh penguasa, roh nenek moyang leluhur, dan kepercayaan ini biasa disebut animisme. Hingga kini, budaya menyembah kekuatan alam dan roh leluhur itu pun memang masih ada. Disinilah terjadi adanya hubungan antara manusia dengan alam. Secara fisikal, contoh hubungan manusia dengan alam adalah diwujudkan dalam pernafasan, prana, bahwa manusia membutuhkan hawa untuk hidup. Tanpanya manusia akan mati, sedangkan hawa berasal dari alam, maka terus-menerus antara manusia dan alam saling berhubungan. Sesungguhnya manusia merupakan perwujudan kecil dari dunia. Manusia adalah miniatur alam semesta. Apa yang terdapat di dunia ini sesungguhnya ada di dalam diri manusia. Alam semesta yang mempunyai pusat-pusat energi, dalam tubuh manusia pun terdapat pusat-pusat energi. Unsur-unsur yang terdapat di dalam alam ada dalam diri manusia.
Zat yang terkandung dalam tubuh manusia berasal dari zat yang terdapat di alam, mengandung unsur-unsur yang berasal dari tanah, air, udara, tumbuhan, dan sinar matahari. Maka manusia disebut sebagai alam kecil, jagat cilik, bawono alit, atau mikrokosmos. Sedangkan alam disebut sebagai alam raya semesta, jagat gede, bawono ageng, atau makrokosmos. Pada hakikatnya, manusia digambarkan lebih besar dari jagat raya, karena apa yang terlihat besar dan menakutkan itu sebenarnya dapat masuk ke dalam diri manusia. Antara jagat cilik dan jagat gede terdapat saling keterkaitan. Kehidupan manusia akan dipengaruhi oleh alam dan kehidupan alam juga akan terpengaruh dengan keberadaan manusia. Jelas bahwa kita tidak bisa hidup tanpa makanan, air, udara, dan matahari. Begitu pula alam, manusia dalam pandangan alam menjadi sebuah pedang bermata dua. Artinya manusia dapat menjadi faktor kelangsungan, kelestarian hidup alam yang pada akhirnya alam pun memberikan kelestarian hidup bagi manusia. Namun manusia juga bisa menjadi penyebab kerusakan atau kemusnahan alam. Terjadinya perang contohnya. Ribuan binatang, tumbuhan, dan ekosistem alam musnah akibat senjata perang dan kemajuan teknologi manusia dengan alat-alat modern yang tidak ramah lingkungan. Dalam perang, manusia saling bunuh cuma untuk memperluas wilayah ataupun melindungi wilayah kekuasaannya. Merampas ataupun melindungi alam dengan cara saling menghilangkan nyawa tetap belum bisa disebut kebajikan. Dengan memahami dan tahu arti jagat cilik dan jagat gede merupakan suatu upaya untuk mendekatkan manusia kepada kenyataan, kepada berpikir tentang hidup dan tahu bagaimana menghargai kehidupan ini. Agar manusia paham akan dirinya, paham akan makna hidupnya, agar tidak menyia-nyiakan hidupnya untuk berbuat yang bukan-bukan. Jangan sampai membuat kesalahan dan menghancurkan lingkungan. Rusaknya lingkungan hidup, maka rusak pula dalam dirinya sendiri. Hidup memang keras, penuh cobaan dan ujian, banyak rintangan dan godaan, penuh dengan batu, terjal, dan karang tajam yang tiada henti-hentinya mengetuk pintu kesadaran. Seperti menusuk dan menghentak-hentak jiwa kita dalam gejolak ingin tahu tentang apa yang akan terjadi hari ini, hari esok, dan yang akan datang. Tetapi siapa yang menduga dalamnya samudra kehidupan, ganasnya badai cobaan dan lembutnya angin ilahi yang menyejukkan hati. Begitulah gambaran hidup bagi seorang pelaut yang mengarungi samudra luas. Semuanya datang dengan tidak terduga. Namun bagi yang telah memahami rahasia kehidupan, semua kejadian tidak akan mengejutkannya lagi. Walaupun yang akan terjadi pastilah terjadi, karena semua yang akan terjadi sudah dapat dibaca tanda-tandanya. Seperti akan datangnya badai di lautan, pelaut yang berpengalaman sudah dapat menduga sebelumnya dengan membaca keadaan awan serta laju bertiupnya angin. Begitu juga dengan kehidupan. Manusia yang telah memahami rahasia kehidupan yang disebut jagat besar dan jagat cilik, semua kejadian tidak akan mengherankannya lagi. Dan setelah memahami akan arti semua rahasia kehidupan itu, tidaklah nanti kita akan lari dari kenyataan. Tidak boleh mengingkari kebenaran, harus menerima apa adanya. Yang bisa dilakukan hanya berupa mengurangi bencana, bukan membiarkan badai taufan, cobaan, ujian, bencana menghancurkan perahu kehidupannya. Karena apapun yang terjadi di dunia atau pada manusia itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Walaupun begitu, manusia diwajibkan berusaha untuk menghadapi berbagai benturan-benturan badai kehidupan. Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu sendiri tidak mau berusaha merubahnya. Maka agar selamat dalam mengarungi samudra kehidupan ini, manusia harus bersekutu dengan Tuhan atau bertakwa melalui cara-cara atau tuntunan yang telah dibentangkan oleh Tuhan untuk manusia. Seperti pelaut yang mempelajari rahasia alam di lautan untuk menaklukkan badai taufan. Bahkan setelah mampu mengenal air laut lebih dekat lagi, gelombang besar yang bergulung-gulung itu dapat dimanfaatkan untuk senang-senang, seperti bermain selancar angin. Gelombang setinggi bukit itu tidak lagi mengerikan tetapi menyenangkan. Paduannya adalah ketelitian mengamati gerak kehidupan, mengedepankan segala peristiwa ke dalam sadar yang hakiki, dengan ketenangan jiwa dan menyingkirkan segala sakwa songkok. Mengamati kehidupan dengan teliti dan telaten, mempergunakan kecerdasan dan kecerdikan, maka akan bertemu dengan rahasia hidup yang disebut jagat gede dan jagat cilik, manunggaling jagat cilik lan jagat gede. Untuk mencapai kewaspadaan batin, dapat mengetahui apapun yang bakal terjadi.
weruh sadurunge winaro. Matur sembah nuwun sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri telah menyimak. Mugi rahayu sagung dumadi.